Bagi Yori Antar, arsitektur yang baik haruslah bisa menerjemahkan kebutuhan masyarakat. Berangkat dari filosofi inilah, Yori mendesain ruang publik di beberapa tempat di Indonesia. Ya, tentunya kalau ruang publik ya kita juga kita berhadapan tentunya dengan fungsi itu sendiri ya. Harus bisa menjadi ruang berkumpul, berinteraksi dari berbagai lapisan dan golongan ya. Baik lapisan ekonomi, semua harus bisa bermain bersama. Golongan apapun gitu. Dan itu adalah memang ruang bersama, ruang demokrasi ya. Dan itu akan membuka sekat-sekat saling curiga satu sama lain. Dan tentunya itu akan membuat kota-kota menjadi lebih manusiawi dan beradab. Koridor Gelora Bung Karno merupakan salah satu bangun yang didesain Yori menjadi ruang publik. Jadi GBK kita rancang menjadi koridor itu yang tadinya hanya fungsional, kami rancang dan kami besarkan. Sehingga koridor itu jadi ruang publik. Dan masyarakat tiba-tiba mendapat koridor itu menjadi tempat berkumpul, tempat lari, bahkan tempat berolahraga ya. Jadi memang koridor kita direspon oleh masyarakat dan masyarakat menyambut bahwa itu ada ruang tempat main gitu. Dan memang itu fungsinya. Ya, bahwa kawasan GBK, kawasan yang tadinya hijau, yang sekedar hanya kumpulan pohon-pohon saja, sekarang ada manusianya gitu. Ya, dan saya juga sedang merancang ruang terbuka publik di kaki jembatan Holtekam di Jayapura. Bagaimana ruang publik itu justru mendorong pariwisata bagi masyarakat di sekitarnya. Karena masyarakat sekitar itu adalah masyarakat adat, itu ada desa Enggros dan desa Tobati yang awalnya menolak sekali kehadiran jembatan Holtekam yang besar itu ya. Tapi sekarang kehadiran jembatan itu memang mutlak karena itu akan mempercepat perjalanan. Yori juga mendesain ruang terbuka hijau yang keberadaannya masih sangat minim dan miskin di Jakarta. Ruang-ruang terbuka hijau itu bagi saya adalah ruang kita harus bisa mengolah ruang-ruang terbuka hijau itu menjadi ruang publik gitu, di mana masyarakat bisa berkumpul, bertemu, berolahraga sekalian. Gitu. Makin banyak ruang-ruang terbuka, kita akan mendapatkan kota yang jauh lebih ramah ya. Kita juga banyak melihat kota-kota besar yang sangat sesak, sangat padat, tapi sangat kaya dengan ruang publik gitu. Dan itu kota-kota itu tentunya adalah kota-kota yang lebih manusiawi gitu ya. Oleh karena itu saya sangat menyambut baik pada saat kami diminta merancang ruang terbuka hijau sekaligus ruang publik dan proyek kami itu yang pertama adalah tentunya di Kalijodo. Dan Kalijodo telah menjadi salah satu ikon ya bagi kota Jakarta dan telah menginspirasi ke kota-kota lain. Pada saat kami merancang masjid di Kalijodo, saya memang merancang dengan pendekatan bahwa masjidnya itu adalah masjid yang berada di Jakarta. Dan bagi saya, ya saya mau menghadirkan budaya Betawi di dalam bangunan masjid itu. Sehingga masjid itu menjadi sebuah bangunan panggung. Ya. Bangunan panggung yang kaya dengan elemen-elemen budaya Betawinya.
Tapi di Kalijodo itu juga tidak hanya hadir fasilitas seperti musola atau masjid ya, tapi juga di sana juga hadir public art. Ya, artinya saya ingin melihat apakah di Kalijodo itu masyarakat bisa menerima public art, dalam hal ini dinding mural ya. Dan mereka appreciate dan dinding mural ini menjadi semacam pojok selfie juga. Ya, dan dinding mural ini ternyata appreciate dan tidak dicoret-coret. Artinya masyarakat pun bisa menerima bahwa ini sebagai sebuah karya seni ya. Ya kalau dibilang karya saya umumnya pasti saya karyanya modern tropis ya. Modern tropis ya. Jadi tentunya banyak ruang-ruang terbuka ya. Ruang-ruang tropis, bagaimana kalau membuat sebuah bangunan kita harus bergantung pada listrik atau AC gitu ya. Tapi kalau listrik dan AC mati ya bangunan tetap harus berfungsi. Jangan seperti orang diinfus, begitu listrik mati kita juga karena infusnya macet di jalan.